yang tentu yang sangat berkesan membangun 3 bandara itu. Ya, di Kalimantan itu Pak Dandim ya, membangun itu ceritanya panjang, Pak. Itu bandara apa saja Pak Dandim bisa disebut? Lalu Pak Dandim ini dulu kan anak bupati, tapi kemudian mau jadi tentara, itu gimana itu ceritanya itu? Orang tua saya orang sipil. Sipil ya. Bupati sampai terakhir Wagub. Wagub ya. Wagub NTB sini orang sipil. Saya tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Nggak ngerti tentara itu. Iya. Jadi kenapa mau bertani nih Pak Dandim? Ya, kembali lagi, nggak ada cita-cita, tapi ya. terakhir kok tertarik gitu ya. Iya. Ya, memanfaatkan punya lahan kecil ya kan gitu loh. Kepengin tenang kan gitu. Ya. Terus ngobrol kok nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam program Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya, jurnalis tribunlombok.com Dion Dede Putra. Pada edisi kali ini, Tribuners itu sangat spesial. Edisi langsung dari markas Korem 162 Wirabakti di Kota Mataram. Dan sudah hadir bersama kita Komandan Korem 162 Wirabakti, Bapak Brigadir Jenderal TNI, lalu Rudi Irham Srigade. Pak Dandim, selamat pagi, salam jumpa lagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Ini senang sekali pada kesempatan ini bisa ketemu dengan Pak Dandim. Tadi waktu saya datang masih olahraga di belakang. Memang Pak Dandim kalau olahraganya itu apa Pak Dandim yang suka, hobi apalah segala macam itu? Jadi kalau di tentara itu memang banyak hobinya. Kalau olahraga itu. Belum lagi ngikuti olahraganya komandan. Iya. Jadi komandan hobinya sepeda, kita ikut. Ternyata asik ya. Ada yang hobi tenis, kita coba ikut, asik. Cuman ya itu tidak pernah berprestasi, Pak. Jadi sama. Yang penting cari minat olahraga. Kalau saya pribadi saat ini memang sepeda ya. Kemudian ya fitness kecil-kecilan aja lah, yang penting pemeliharaan kebugaran saja. Satu fresh. Pak Dandim, ini kan kemarin Bapak baru dari Lombok Timur kan, menutup TMMD di Lombok Timur yang ke-113. Ini tentu Pak Dandim, memang kami sudah publikasikan juga, Tribun sudah publikasikan, tapi mungkin pada kesempatan yang baik ini Pak Dandim bisa berbagi lagi dengan Tribuners, dengan pemirsa semua, kira-kira apa yang pesan pentingnya lah dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di Lombok Timur ini Pak Dandim, TMMD ini. Jadi saya mungkin menjelaskan TMMD ini adalah program dari TNI ya, yang dilaksanakan oleh 3 matra, kemudian berinteraksi dengan beberapa kementerian. Dari beberapa sektor kementerian semua dilibatkan, termasuk pemerintah daerah. Nah, ini program ini sudah berjalan ke 113, berarti sudah sekitar tahun 84 kalau nggak salah. Iya, betul Pak, sudah lama sekali. Sudah lama. Dulu yang 2 kali, sekarang menjadi 3 kali setahun. Kemudian untuk Korem 162 Wirabakti tahun ini baru yang 113 ini kita laksanakan di Lombok Timur. Lombok Timur, ya. Ini memang sudah direncanakan. Menurut saya, Pak Bupati Lombok Timur ini sangat cerdas melihat situasi wilayahnya, karena yang kita bangun ini adalah pembangunan rumah layak huni rumah layak. Ini relokasi dari nelayan, yang mana saya juga meninjau ke situ. Mereka nelayan ini bertempat tinggal di sepadan pantai. Tentu mereka tidak izin jadi ini setiap tahun selalu terjadi rob sampai 1 meter. Tapi karena mungkin mereka kebiasaan gitu, tapi mau di mana lagi. Tapi yang saya akui Pak Bupati itu sangat cerdas melihat itu, mengusulkan dari bawah, tentunya dari rakyat ini juga Pak Bupati menyetujui untuk merelokasi. Sebenarnya ada 63 KK rumah, dan disiapkan lahan kurang lebih 2 hektar. Tidak jauh dari tempat itu. Kemudian karena program TMMD ini adalah program TNI yang
rencanakan 2 tahun sebelumnya dan dibatasi waktu. Ya. Jadi hanya 1 bulan, Pak. Ya. Nah, akhirnya kita rencanakan 30 dulu ya untuk di dalam program TMMD. TMMD, ya. Nah, kemudian sisanya yang 33 setelah TMMD saja kita lakukan. Jadi setelah TMMD masih ada lanjutannya, masih ada lanjutan. Nanti ya. Konsep metodenya adalah karya bakti skala besar. Jadi di situ hanya TNI Angkatan Darat saja di situ. Kalau kemarin TMMD ada AL ada ikut, AU ada ikut, polisi ada ikut, kemudian pemerintah daerah sendiri dan masyarakat. Ya. Nah, nanti konsepnya adalah masyarakat dengan TNI AD saja karya bakti skala besar itu. Nah, ini karya bakti ini apakah akan dalam waktu dekat itu tidak berkesinambungan terus atau ada waktu tersendiri lagi, Pak Danrem? Yang khusus di Lombok Timur ini? Ya, jadi programnya ditersendirikan. Oh, tersendirikan. Ya. Jadi 33 unit rumah itu nanti di program karya bakti itu. Bakti, ya. Dengan proses administrasi yang beda untuk administrasi TNI-nya. Ya. Tapi kalau masalah pembangunannya itu tetap sama. Tetap sama ya. Tinggal sistemnya di situ. Kalau TMMD itu kemarin menggunakan swakelola di pihak pemerintah daerah. Ini juga sama nanti swakelola di pihak pemerintah daerah. Tetap TNI yang melaksanakan. Hanya orangnya saja yang beda. Hanya ini khusus TNI AD. saja ada ya. Seperti itu. Iya. Masih dalam tahun ini juga Pak Danrem atau tahun ini juga? Tahun ini. Iya. Dan saya tambahkan ini juga menurut saya kemarin saya testimoni dengan masyarakat sangat berterima kasih karena apa? Yang pertama dia akan mendapat 2 ARE setiap kakak. Ya. 200 meter persegi dan sudah lengkap administrasinya, sertifikat hak milik. Jadi udah tenang mereka. Jadi kenyamanan ya mereka dapat rumah sudah nyaman betul tidak mikir lagi itu ya. Yang kedua listrik sudah masuk, ya kan? Tinggal air masih dibicarakan untuk apakah bisa untuk pengeboran atau bagaimana. Selama ini masyarakat itu di sekitar situ hanya belanja atau beli di mobil tangki. Mobil tangki ya. Ya, itu 150.000 per bulan. Per bulan seperti itu. Iya. Jadi sudah komplit lah mereka buat mereka komplit. Tinggal masuk saja. Tidak masuk saja. Masuk. Bawa barangnya tentunya. Ya, gitu. Kemudian mungkin tahun ini kan masih ada rencana lagi kan Pak Danrem ya TMMD tahun ini. Ya, betul. Yang kedua rencananya itu di mana Pak Danrem rencananya? Nah, yang ke 114. Ke 114 ya. Nanti rencananya di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat KSB. KSB. Ya. Itu memang kita selalu menggilir antara kodim ini, tidak monoton di satu tempat kodim. Jadi ada 7 kodim kami di NTB ini atau di jajaran Korem itu bergantian semua. Berarti artinya 2 tahun sekali baru dapat giliran. Iya. Tapi ingin saya sampaikan juga kemarin juga saya sampaikan ke kepala daerah khususnya Bupati Wali Kota bahwa bukan kita terpaku dengan TMMD. Kalau memang ada yang kebutuhan yang harus kita berinteraksi untuk sama-sama berkolaborasi untuk mengerjakan pembangunan, tidak perlu waktu TMMD. Tadi gunakan karya bakti. Karena memang kita ingin membantu pemerintah daerah, terutama kalau di TMMD itu sasarannya adalah daerah terisolir, terpencil, termiskin atau bencana. Itu menjadi tolok ukur indikator boleh untuk program itu. Khusus di KSB nanti itu kira-kira fokusnya di mana? Kalau di Lombok Timur ini kan perumahan layak huni. Kemudian KSB sendiri kebutuhannya apa di sana Pak Danrem? Ini agak yang Lombok Timur ini agak berbeda memang. Selama ini selalu kita jalan ya betul. Irigasi. Nah, kembali lagi KSB kelihatan pengajuan dari masyarakat itu ada jalan. Jalan. Seperti itu. Mungkin itu kebutuhan mereka Pak Danrem ya. Jadi kita ke bottom up, kebutuhan dari mereka sendiri masyarakat yang sendiri. mengusulkan. Mungkin dari amatan Pak Danrem ini, Pak Danrem juga kan khas dalam catatan kami ini putra daerah ya. Mungkin di NTB ini ya, selain di Lombok sama Sumbawa itu selain KSB itu daerah-daerah mana lagi ya yang kira-kira memang perlu disentuh dengan program TMMD ini? Mungkin tidak hanya tahun ini mungkin tidak, tapi untuk nextnya tahun depan dan sebagainya itu menurut amatan Pak Danrem. Kalau saya mengamati semua kabupaten ya kan? Hanya mungkin kurang tersosialisasi atau bagaimana. Kebanyakan dari kepala daerah itu berpikir hanya TMMD gitu. Kan? Saya punya pengalaman yaitu di Kalimantan Timur. Membangun 3 bandara.
dengan nilai 450 miliar. Bangun bandara. Bandara sudah ada, excitingnya ada, tapi kita perbesar supaya Hercules bisa turun di perbatasan. Artinya awalnya waktu itu Pak Gubernurnya masih belum pisah. Kaltara masih gabung, masih Kaltim. Pak Awang Paruk dulu mengatakan, Pak Panglima, saya ingin program TMMD, bangun bandara ini merenovasi bandara. Gitu. Tapi setelah kita pelajari, tidak mungkin TMMD dengan batasan waktu 1 bulan. Akhirnya kita menggunakan metode karya bakti skala besar. Ya. Karena 3 batalion kita turunkan masing-masing di bandara itu 1 batalion. Ya. Dan nilainya cukup tinggi. Orang mengatakan TMMD itu tidak bisa nilai tinggi. Artinya oke kalau TMMD karena batasan waktu. Kalau karya bakti, programnya mulai Januari sampai dengan Desember. Atau dibuat jadi tahun jamak. Kan boleh kita lah. Kita sudah konsultasi ke LKPP, dari masalah. Berarti ini memang saya kira penting sekali sosialisasi. Memang tergantung kepala daerah Pak Dandim jadinya. Jadi mereka sendiri yang mengusulkan kepada TNI Angkatan Darat supaya masuk dalam program berskala besar tadi itu. Jadi kalau soal anggarannya di situ memang dinyatakan sebagai swakelola. Karena di pengadaan barang dan jasa itu ada sistem swakelola, ada 3 macam kalau nggak salah. Yaitu swakelola di yang memberikan anggaran atau yang punya anggaran. Di sana merencanakan dan di situ yang mengadakan barangnya. Itu swakelola di bidangnya sendiri, di pemerintah sendiri. Kemudian ada swakelola dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada swakelola antar pemerintah lainnya. Yaitulah pemerintah daerah dengan TNI. Yang perlu digarisbawahi, orang banyak nggak ngerti swakelola itu adalah tetap melakukan tender. Yang ditenderkan apa? Barang. Kalau orangnya itu yang diswakelolakan, nanti di situ beberapa alasan meningkatkan skill dari instansi itu, mengadakan penelitian, tidak diminati oleh pihak ketiga dan sebagainya. Salah satu aja alasannya itu bisa diswakelolakan. Ini memang penting sekali untuk mestinya daerah di NTB, ayo sesuai dengan kebutuhan silakan disampaikan. Kaitannya tadi Pak Dandim sempat singgung soal air ini kan di Kodam Udayana ada program hidran itu Pak Dandim mungkin khusus di NTB sendiri bagaimana Pak Dandim? Bisa diupdate informasinya. Jadi kita mau bicara NTB dengan masalah air. Kalau kita mau belah Lombok aja dulu, belah dari jalan poros Lombok Timur, sebelah utara itu airnya banyak. Karena sumbernya kayak Rinjani Kalau selatan itu kesulitan. Apalagi kalau kita bicara tahun 70-an. Karena saya alami kan. Jadi kalau lihat kontur tanah, unsur-unsur di tanah itu sangat subur semua. Nggak salah Kus Plus membuat lagu itu tongkat dan batu menjadi tanaman. Jadi tanaman Iya, kita buktikan saja di Lombok ini sangat terbukti. Memang yang jadi permasalahan problem adalah air. Nah, air ini nggak usah jauh-jauh, masih di bagian utara ada air tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan penuh. Kenapa? Dia penduduk itu ada di atas, kemudian alirannya di bawah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi pernah didukung masyarakat itu oleh didukung dengan mesin ngangkat. Hanya itu, tapi ternyata dibebani kepada masyarakat itu untuk pemeliharaannya. Menjadi begitu mesinnya rusak, selesai sudah. Hanya kita berpikir bahwa di Angkatan Darat pernah satu perwira kita coba mengotak-atik kemampuannya menemukan hidran. Nah, hidran ini kan sistemnya adalah gravitasi bumi. Nah, tanpa menggunakan energi listrik, sinar dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang kita manfaatkan. Jadi kita mengajak sekarang, kita sudah buktikan beberapa tempat di NTB ini, kemarin yang saya tinjau aja Pak di Aibual, Kopang ke Lombok Tengah. Utara, ada juga di Masbage ke agak barat. Saya lupa nama desanya itu 2 yang saya sudah buktikan. Bagus airnya Pak Dandim Airnya ada, sumber air ada. Karena yang tadi saya katakan,
Kalau dari utara itu banyak airnya, cuman dia nggak bisa manfaatkan secara maksimal karena airnya di bawah sekitar 70-an meter lah. Di kedalaman itu? Ya, sungai. Sungai ya, sungai dalam. Penduduk ini di atas. Nah itu yang kita lihat, kemudian kita coba memberikan bantuan dengan hidran gitu. Kita buatkan dengan gravitasi bumi itu, kemudian bisa naik. Nah ini maksudnya apa? Pertama, ayo pemerintah daerah lihat ini. Ya kan? Iya. Nah, kita bantu masyarakat kita, ada sumber air tapi dia tidak mampu naikkan. Kalau kita gunakan mesin, ada energi yang dibutuhkan, bisa BBM, biayanya bisa besar. listrik. Ya, kalau tadi rusak selesai. Nah, kalau ini ada rusaknya, tapi cukup dengan ban bekas dilihat. Itu aja, karena dia ceklak gitu. Nah, itu yang kita tutup dengan karet itu. Karet itu ya. Nggak perlu beli karet yang ban dalam bekas itu bisa. Ban dalam saja bisa dipakai. Ya. Nah, itu kita sudah ajari tempat-tempat itu. Nah ini kita menggugah, entah itu dari desa juga, karena desa juga sekarang punya anggaran. Betul. Iya. Dana bisa desa. Dimanfaatkan. Iya. Anggaran desa manfaatkan aja untuk kesejahteraan masyarakatnya setempat kan gitu loh. Kalau itu sudah sekarang bahan pokok itu kebutuhan pokok bagi manusia, apapun alasannya gitu, itu kebutuhan pokok gitu loh. Harus kita utamakan itu, vital gitu. Nah itu. Nah ini sudah kita bangun seperti itu, dan saya lupa ingat ya, mungkin di NTB ini mungkin sudah ada 30-an lebih lah. 30-an lebih yang sudah di sini ya. Nah, kedua, kalau itu pun tidak ada sumber air yang bisa diangkat, kita akan berusaha dengan sumur bor, yaitu udah teknologi lagi, yang sudah umum lah. Tapi kita tetap membantu karena kita punya alatnya. Biolistrik kita punya, tinggal sekarang ayo di mana tempatnya kita akan survei. Nah, terus bagaimana pembiayanya kita gandeng. Yang pemerintah, bahkan di bank aja kemarin saya tanda tangan MOU sama Mandiri untuk mengelola tunjangan kinerjanya anggota Korem semuanya. Dia mau membantu CSR-nya untuk itu. Ini saya salut. Jadi saya juga ingin mungkin didengar nanti oleh pemerintah daerah ya, untuk ayo kita lakukan itu gitu. Saya udah coba nanya-nanya ke PUPR bagian penganggaran, belum ada sih anggaran itu, tapi coba saya bilang ini perlu diprioritaskan. Berarti memang harus ada inisiatif dari desa tentu ya, mungkin ada kebutuhan dari desa, Pak Danrem ya. Mereka mengusulkan ya tentu direspon oleh pemerintah kecamatan, kabupaten ya, tinggal bagaimana menggandeng TNI. Saya rasa begini aja, misal teknologi ini sudah digunakan di luar gitu, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi tolong ini betul-betul kebutuhan pokok. Nah, itu aja menurut saya. Kalau memang ngajak kita, ayo gitu. Ya kan? Untuk kesejahteraan, dan ini juga menghambat atau menghilangkan stunting bagi kehidupan bayi-bayi kita itu, anak-anak kita. Ya, daerah kalau tidak ada air ya kita bisa bayangkan lah padahal itu memang susah gimana. Tidak bisa apa-apa tanpa itu. Dan ini program ini terus kita galakkan di NTB. Pak Danrem, ini Lombok ini kan sekarang sudah menjadi pusat perhatian dunia, Pak Dan. Tentu ya, saya kira dengan adanya sarana, boleh itu kategori sarana vital, Pak Dan. Sirkuit itu itu kan kalau di kami itu sering dikatakan ini perlakuannya kayak bandara juga nih. Tentu ini kan ada kaitannya dengan tugas tanggung jawab TNI, walaupun mungkin tidak secara langsung tetapi saya kira tetap dalam konteks tanggung jawab TNI karena dia ini sarana vital, ini aset bangsa yang luar biasa ya Pak Danrem, dan itu dalam wilayah tugas Korem Wirabakti. Ini sendiri gimana nih Pak Danrem? Mungkin ada hal Lombok NTB dengan Mandalikanya itu seperti apa Pak Danrem? Jadi saya sangat apresiasi dengan NTB ini, ya kan, gitu. Apalagi saya putra daerah, kita tahu bagaimana perkembangan dari tahun saya beranjak dari kecil dewasa sampai sekarang. Dulu Bapak Bupati di sini juga jadi tahu lah. Jadi daerah selatan itu terkenal dulu daerah kelaparan. Kelaparan. Tahun 70-an. Saya anaknya Bupati ikut makan bulgur tuh. Saya tahu. Saya pernah makan bulgur Pak. Saya juga dapat itu Direndam 3 jam dulu. Nah, baunya itu nggak enak sekali itu Tapi memang kondisi seperti itu. Kembali lagi itu masalah air. Nah, berjalannya waktu sekarang kita lihat
kita sudah mulai sangat jauh menggeliat, terutama di bidang pariwisata. Pariwisata, ya. Kan? Dengan tidak kita lihat, tidak bisa kita pungkiri, memang sumber daya alam kita sangat cantik. Ya. Saya kan sudah bertugas tuh hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Ya, tidak kalah kita betul. NTB ini Betul, sumber Pak. daya alamnya. Tinggal bagaimana kita memanage. Alhamdulillah kita lihat sekarang Kute dan area sekitarnya itu sudah diberikan status sebagai destinasi prioritas. Kawasan Unggul. Ekonomi khusus ya kan. Itu kan penetapan dari pemerintah pusat. Ya. Nah, kemudian diberikan ke konsorsium ITDC. Ya kan, melaksanakan. Nah, di situ yang menurut saya sangat cerdas membangun sirkuit. Ya. Jadi kita di Indonesia ini sekarang sirkuit kita memang sudah lengkap menurut saya. Iya. Karena apa? Ini sudah diputuskan sirkuit ini adalah untuk MotoGP. Ya kan? Nggak akan berubah. MotoGP konsepnya. Betul. Kemudian Formula E sudah diputuskan di Jakarta, Ancol. Di Ancol. Nah, ya. kan? Kemarin ada groundbreaking untuk Formula One di Bintan. Di Bintan. Nah, gitu. Jadi komplit Indonesia. Komplit Indonesia. Ya, kita tinggal bagaimana memanagenya sekarang. Ya, benar. Nah, betul yang tadi dikatakan. Kenapa bisa dikatakan objek vital? Karena tidak menutup umum kepala negara atau setingkat kepala negara, baik Indonesia maupun tetangga akan melihat, nonton dan sebagainya nanti. Nah, itu ada leading sector TNI yang punya tugas. Masuk, ya. Tapi untuk keramaian Polda, polisi. Polisi, ya. Nah, tapi kita selalu berkolaborasi untuk saling membantu untuk mengamankan itu. Ya. Jadi kemarin kami juga dilibatkan, Polda butuh bantuan kita libatkan. Termasuk pada saat itu kok bersamaan ada VVIP juga yang nonton. Ya, betul. Gitu loh. Saya juga membutuhkan polisi di situ. Saya kolaborasi untuk mengamankan VVIP juga. Nah, dengan melihat adanya sirkuit ini sangat signifikan pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Pada saat itu. Ya. Bahkan sampai sekarang masih Pak Sandiaga Uno mengatakan pertumbuhan sampai triliunan. Ya. Kan? Perkembangan itu ekonomi di situ. Dan pernah juga disampaikan 3 hari dilaksanakan MotoGP kemarin. Ya, 18 sampai 20 Maret. 1,5 triliun bergerak. Kan? Jadi menurut saya dan juga begini, saya melihat kita sudah pembangunan kita sudah pesat. Di Jawa, bandara, itu semua gitu. Tapi gaungnya begitu-gitu aja. Iya. Tapi begitu dia bangun kecil, enggak sampai 3 triliun, sirkuit ini gaungnya sedunia. Sekitar 1,5 miliar orang tahu bahwa itu di Lombok. Orang tadinya nggak tahu Lombok. Merinding padahal misalnya itu nonton waktu WSBK aja merinding Pak lihat ini di televisinya, wah udah kayak di mana itu ya. Betul. Saya juga nggak nyangka kalau misal saya bukan orang Lombok, melihat itu nggak lah ya. Tapi saya tahu persis bagaimana itu gitu loh. Terus sekarang tempat mainnya Pak Danem waktu masa kecil. Sekarang di dunia kelihatan kayak begitu di TV gitu. Kayaknya di mana gitu loh. Kaget betul kita. Dan memang cantik ya. Exciting betul. Nah, itu. Jadi ini juga suatu anugerah dari Tuhan untuk NTB ya kan. Dan bukan itu saja. Banyak ya kan? Banyak tempat yang perlu dikembangkan lagi. Tinggal sekarang kita di sini nih harus dijaga dengan baik. Harus menggemilangkan Indonesia. NTB katanya Pak Zul. NTB kan Zul ya. Jadi kemarin Pak Danem pas tugas di sini kan langsung dengan MotoGP kan Pak Danem. Mungkin ada sedikit catatan apa dari kesan Pak Danem setelah ini kan event kita pertama Pak Danem. Apa ini kemarin itu euforianya betul. Kalau euforia masyarakat itu jangankan saya sendiri. Saya jujur saya bukan hobi MotoGP. Marquez itu nggak tahu saya. Tapi karena euforianya jadi itu pengen dan tahu akhirnya. Dan begitu juga masyarakat kemarin yang paling banyak nonton saya lihat nasional Indonesia karena euforia itu dengan rasa kebanggaan dia punya sirkuit di Indonesia, kemudian mereka ingin tahu. Itu pun karena dibatasi sekarang COVID kan Pak, kalau tidak 120.000 itu. Betul. Kemudian yang kedua mungkin ini evaluasi juga. Jadi kita semua baik di pemerintah, stakeholder yang ada, banyak sekali kita seperti
kayak Haji Mumpung juga kalau menurut saya. Jadi begini, harga tiket tinggi banget. Benar ya kan. Baik itu transportasi, akomodasi. Gitu. Ini sangat kita sayangkan. Kita jangan terlena. Sirkuit ini tetangga ada lagi di Sepang. Ya kan. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai, waduh malas saya nonton ke Lombok. Iya, betul. Saya ke Sepang aja. Nggak ada butuh apa-apa kok, tiga pesawat. Nah itu loh. Nah itu yang kita. Jadi itu harus diperbaiki pada betul. Jadi ayo saya mengajak juga pelaku-pelaku wisata yang ada di daerah sini ya kita manfaatkan dengan baik, tapi jangan kayak Haji Mumpung tadi ya, Haji Mumpung. Saya kira penting itu catatan itu. Benar. Itu. Dari sisi transportasi masyarakat apa semua juga harus diatur lebih baik. Karena ini berkelanjutan. Iya. Tahun ini aja 3 kali kan. 3 kali ya. Tahun depan memang belum keluar jadwal. Ya kan. Nah itu terus. Saya dengar informasi mereka sudah MOU untuk 10 tahun. 10 tahun betul. Benar. Pak Zul katakan begitu, Bang Zul. 10 tahun. Berarti artinya masih panjang gitu loh. Ya seperti kita agenda tahunan lah. Kan gitu loh. Ya kan. Ya itu yang bagaimana orang itu nyaman harus nonton, tidak itu. Baik, Pak Danrem, ini sedikit tentang Pak Danrem ini. Saya akan membaca Pak Danrem punya ini rekam jejak ini. Pak Danrem itu ke Timur, Ambon, Kalimantan. Ya sudah tadi seperti Danrem keliling Indonesia ini. Lalu Pak Danrem ini dulu kan anak bupati, tapi kemudian mau jadi tentara itu gimana itu ceritanya itu? Awalnya ini perlu lah nih. Jadi orang tua saya orang sipil ya. Bupati sampai terakhir Wagub Wagub NTB sini orang sipil. Saya tidak ada bayangan. Nggak ngerti tentara itu. Iya. Saya ingat memang ada dulu waktu saya kecil, waktu di Pendopo di Bupati ada komandan peleton lulusan Nakabri di daerah Praya itu. Di Praya ya. Pak Joni namanya, saya ingat ya. Itu bawa pistol. Tapi nggak ada tertarik saya waktu. Nggak tertarik karena bajunya, pakaiannya atau apa? Nggak ada ya. Dengan berjalannya waktu, saya sekolah di Malang. Nah di Malang, teman saya sekolah ini anak keponakannya wali kota Malang. Wali kota Malang dari tentara. Dokter tapi tentara. Tentara dokter ya. Nah itulah kita 3 bulan mau ujian itu loh. Ngomong cerita-cerita, mau masuk apa. Saya sendiri bingung. Iya masih bingung. Bingung. Nah dialah ngomong, dia bilang gini, enak masuk Akabri ya. Nggak bayar, gitu loh. Saya cuma ngomong gini nih, di sana ada matematika nggak? Iya, saya tanya. Oh karena Pak Danrem suka pelajaran? Nggak suka. Takut. Yang ditakuti matematika ya. Gitu. Sama saya ini. Itu. Nggak ada katanya. Kita cuma olahraga. Iya. Itulah saya. Kalau cita-cita jujur saya nggak ada. Akhirnya daftar. Bapak saya kaget. Tidak ada di dalam. Beliau masih bupati waktu itu? Bukan. Waktu itu sudah jadi asisten. Asisten di sini ya, sudah di provinsi. Asisten apa sekda? Lupa saya. Iya. Ya. Jadi saya begitu bilang mau masuk tentara, dia kaget ya. Nggak nyangka, karena di keluarga besar saya nggak ada tentara. Nggak ada tentara, iya. Khususnya di perwiranya di akademi gitu. Nah udah, ya saya lihat juga waktu itu dengan biasa-biasa aja, tidak terlalu exciting atau gimana orang tua itu. Yang penting kamu selesai sekolah lah gitu kan. Udah daftar, alhamdulillah lulus. Setelah saya lulus maksudnya seleksinya. Jadi disitulah timbul kebanggaan orang tua. Iya. Kemana-mana saya dibawa, ke Pak Gubernur dibawa, suruh pakaian dinas lagi. Alhamdulillah itu bisa juga memotivasi dari orang-orang di Lombok sini ya, terutama di keluarga besar saya. Sudah ada mulai ngikuti sekarang gitu. Gitu Pak. Nggak ada cita-cita. Nggak ada. Yang penting jangan ada pelajaran matematika. Ternyata ada. Itu dulu. Takut sekali ya matematika. Iya. Lalu Pak Danrem itu kan pernah di Timor Leste Pak Danrem ya. Itu mungkin ada yang kesan apa? Waktu itu berapa tahun Pak Danrem di sana tugasan? Sebenarnya saya kontraknya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Penugasan dari Batalion Seni Tempur 5 Malang ya. Zeni ya. Tapi ada kejadian yang cukup besar. Gereja motel dulu terkenal. Di Santa Cruz. Santa Cruz ya, Santa Cruz. Akhirnya kita 92 itu nggak salah. 91 ya.
Jadi itu saya baru bertugas sekitar 1 tahun 2 bulanan lah. Iya. Jadi semua yang batalion yang bertugas selama di situ udah di atas 1 akhirnya dipulangkan. Dipulangkan, iya. Ya, dipulangkan. Tapi memang kita tidak ada keterlibatan di gereja motel itu, karena yang terlibat itu 303. Iya. Nah, itu. Jadi saya cukup lama, dan di hutan itu saya ingat kurang lebih 8 bulan tidak pernah turun saya. 8 bulan. 8 bulan di hutan. Ada pergantian kepala perwakilan, saya ditunjuk sebagai kepala perwakilan di Dili, baru diturunkan. Turun ke Dili. Ya. Tapi justru di situ saya sakit, Pak. Itu kenapa? Karena apa? Di 8 bulan di hutan itu kita rajin minum kina, ya obat. Kan kita ada bintara kesehatan kita. Bintara kesehatan, ya. Kita nggak bawa obat, tapi dia setiap malam minggu dikasih gitu, ya. Begitu saya turun di kota, nggak pernah. Di situ saya kena malaria. Oh ya, apalagi di kota mungkin makannya udah lebih. Terus keluar ya. Kan? Justru kena ketika di Dili. Di Dili ya, itu. Iya, 8 bulan. 8 bulan di hutan tuh gimana itu? Tapi saya menikmati begini. Yang kita paling tunggu-tunggu adalah heli, drop, drop logistik. Itu mobil pesawat senyum kita gitu. Yang paling sakit apa? Kalau cuaca, heli kan juga jadi turun, mikir gitu. Padahal di situ nanti kalau dorongan itu ada surat. Senang sekali kita di hutan. Ya. Dulu kan pakai terus rokok ya. Dikirimi dari Jawa itu 1 slop atau 2 slop, itu enak sekali. Nikmat. Dari situ. Saya terakhir ke Timor Leste itu 97, 2 tahun sebelum referendum itu. Saya di Same, Pak. Saya sampai Los Palos, di Air Merah, keliling itu. Saya lihat itu di pos-pos, masih di pinggir jalan. Saya tuh membayangkan, wah, itulah ya nama jadi TNI itu ya, luar biasa betul untuk kedaulatan negeri ini. Wah, luar biasa perjuangan. Cuma di pos-pos kecil itu kan nunggunya. Wah, jadi seperti itu. Kita mampir lalu kita sempat kasih rokok. Same di Same. Kabupaten Same. Terakhir Pak Danrem ke sana kapan? Pernah? Ya itu. Terakhir itu aja. Terakhir itu. Itu saja ya. Terakhir itu saja ke sana. Ya. Lalu ke Ambon juga Pak Danrem ya? Ambon. Paling lama di Kalimantan atau Ambon atau ke timur? Kalimantan 4 tahun. 4 tahun. Sulawesi 4 tahun juga, kemudian Ambon 2 tahun. 2 tahun. Sulawesi di mana Pak Danrem? Sulawesi pertama saya di Makassarnya. Makassar. Terus jadi dandim di Bulukumba. Oh, Bulukumba ya, Sulawesi Tenggara. Ya. Sulawesi Selatan juga, ya. Nah, itu yang dibilang Sulawesi Selatan yang paling selatan. Selatan ya, Bulukumba. Siapa namanya? Yang seberangnya? lupa. Itu paling selatan itu. Iya. Lalu dari selama bertugas Pak Danrem sebagai prajurit ini, apalagi Pak Danrem ini sudah boleh dibilang ini jalan 57 tahun ini, 29 Juni ini akan ulang tahun nih Pak Danrem ini ya. Tapi yang paling berkesan pensiun, dan yang paling berkesan Pak Danrem dalam tugas Pak Danrem sebagai prajurit TNI ini itu apa Pak Danrem? Kalau saya mengatakan sesuai dengan bidang saya kan teknik Pak. Teknik ya. Jadi saya korpsnya korps Zeni. Zeni. Jadi teknik. Jadi saya sempat kuliah di Teknik Sipil Malang ya. Di Muhammadiyah. Nah, makanya saya ada sarjana tekniknya itu. Ya, ST, MSI. Ya. Yang tentu yang sangat berkesan membangun 3 bandara itu. Ya, di Kalimantan itu Pak Danrem ya, membangun itu ceritanya panjang Pak. Itu bandara apa saja Pak Danrem bisa disebutkan? Jadi di Longbawan ya. Itu Longbawan tuh masuk Kabupaten Nunukan. Oh, berarti sudah Kaltara sekarang? Kaltara ya. Tapi kita naik pesawatnya dari Tarakan. Itu 1 jam 20 menit. Jauh juga. Jauh ya. Yang hanya turun di Bandara Longbawan itu hanya bisa Susi Air. Kecil pesawatnya. Kecil, 12 Cessna. Penumpang tapi selalu dipakai 9 karena 3 dibuang kursinya untuk bagasi. Bagasi ya. Nah, kemudian yang sering ke situ punyanya misionaris, ada pesawatnya. Kemudian dari Angkatan Darat yang heli untuk ngedrop logistik. Kemudian kadang-kadang punya Angkatan Laut Kasa pesawat Kasa ya. Itu kemudian di Long Ampung. Long Ampung itu Kecamatan Long Ampung itu punya Kabupaten Malinau. Di Kaltara juga ya? Masuk Kaltara juga ya. Kemudian yang ketiga Bandara Data Dawei
itu ada di Kutai Barat. Kutai Barat. Nah, masuk Kaltim sekarang ya. Kutai Barat ya. Nah, jadi 3 bandara itu yang kita lakukan swakelola karya bakti skala besar. Selama 2 tahun. Excitingnya itu bandara itu 750 meter. Landasan pacunya. Ya. Lebarnya 23. Nah, Pak Gubernur mintanya supaya bisa Hercules turun. Ya. Nah, kita tanya ke Angkatan Udara, kalau Hercules yang short body itu 1600 ya, 1600. Nah, itu dengan lebar 30. Nah, itu yang terus kita tambahkan add-on, terminal sedikit aja kita tambahkan. Jadi masyarakat sebagai contoh Pak ya, Longbawan itu ada 2 kecamatan, itu betul-betul terisolir, tidak ada sejalan setapak pun yang ke Indonesia. Hanya menggunakan pesawat itu. Yang ada hanya untuk umum itu Susi Air. Susi Air itu disubsidi oleh pemerintah kabupaten itu 2 kali terbang. Yang menggunakan subsidi tiketnya 350 pada saat itu. Iya. Kalau yang tidak subsidi 1.200.000. Karena mahal sekali. Tapi inden kita. Iya. Itu sampai 1 bulan kita daftar. Karena banyak masyarakat. Iya. Dia cuma muat 9 orang gimana ya. Kemudian yang kedua, itu di Longbawan itu kebutuhan pokok mereka, kalau dia terus-terusan gunakan pesawat mahal sekali ya. Akhirnya dia lari ke tetangga Malaysia iya. Melalui jalur tikus gitu. Tapi memang ketemu sama pos kita, jadi kurang lebih 500 meter dari borders itu ada pos kita. Begitu selesai borders 500 meter kurang lebih juga ada posnya Malaysia. Iya. Gitu. Tapi ini penduduk karena sudah sering keluar, tidak ada masalah. Sudah. Nah, cuman ada pembatasan. Ya. Waktu itu masyarakat kita kalau beli minyak di Malaysia itu, ya, itu dijatah 75 liter sehari. Termasuk makanan apa dijatah. Dijatah ya. Nah, pernah Pak Awang Faruk juga mengajak pemerintah Malaysia yang wilayah itu untuk buka pintu bersama, nggak mau Malaysia. Dia gengsi juga. Ya, akhirnya satu-satunya jalan programnya ada bandara diperbesar gitu. Ya. Nah, itu yang paling berkesan. Karena apa? Bangun bandara ya luar biasa. Yang paling berkesan gini Pak, jujur saya katakan, mungkin sekarang saya cerita bahwa kita kan butuh alat. Ya. Ada AMP, ada doser, ada scope loader dan sebagainya, ya kan, alat berat semua. Yang mana waktu itu harganya berkisar antara 1 sampai 2 miliar, ya kan. Kita butuh itu, bahkan bisa sampai 10 alat. Nggak ada jalan ke Indonesia. Iya. Coba akhirnya kita ada Johnny namanya, ingat saya, Cina Malaysia, itu kita bayar memang, lepas identitas, berangkat gitu. Saya sampai KK berangkat Pak. KK itu Kinabalu ya. Nah, itu yang saya lihat konsep Malaysia cukup bagus ya di dalam. Ya. Kita beli alat di situ Pak. Begitu nanya itu dia bilang, kamu orang Indon ya? Dia karena dia logat kita ya. Logat kita dia hafal ya. Hafal ya. Ya, saya bilang iya. Akhirnya saya bisa jual ke kamu. Pertama harus bayar ringgit atau dolar. Kita kesulitan juga dua-duanya. Dolar itu masih zaman itu. Dolar Amerika Pak. Iya. Dolar Amerika. Itu 60 juta baru sehari boleh nukar. Waktu itu saya tanya ke Balai Papa. Kesulitan kita memang. Nah, yang kedua sama Johnny ini saya bilang, John, bagaimana kalau saya transfer uang sekitar 20 sekian miliar itu nanti kamu yang beli gitu. Nggak berani juga. Jangan Bapak. Saya kalau dilihat transfer uang besar, saya dipanggil polisi. Iya. Kan ketahuan tuh lalu lintas duitnya. Nah, itu. Jadi bingung juga kita. Tapi kita sudah masuk semua di Kinabalu, tempat alat berat jual bekas, jual baru semua gitu. Untung ada solusinya, yaitu kita kontak UT Jakarta. United Tractor Jakarta, dia mau bantu bayar di Jakarta. Tapi dia hanya mengeluarkan di KK, di Kinabalu saja. Ya. Terserah itu kalian yang bawa, kan gitu. Johnny itu lagi kita minta tolong. Itu Johnny itu saya bisa bawa, nggak boleh bawa banyak-banyak gitu. Dua gitu. Cicil dulu ya. Cicil. Kalau nggak salah itu hampir 3 bulan.
baru nyampe semuanya. Jadi itu. Karena dia juga dipalakin di jalan, suruh buat lapangan bola, macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah bisa semuanya bisa selesai dengan baik. Itu saya salut programnya gubernur itu, betul. Ya. Untuk itu paling berkesan itu emang ini. Betul. Tentara yang membangun bendera ini ya. Karena begini Pak, yang saya terkesan apa? Kalau misal saya ketangkep, ya kan, itu negara yang ribut. Karena tentara kan, gitu loh. Padahal tujuannya bukan untuk apa-apa, bukan mata-mata, hanya mau beli alat. Beli alat dan itu kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Benar ya. Itu sangat luar biasa. Saya selama saya bertemu dengan ini cerita Pak Danrem luar biasa. Membangun bendara itu loh. Itu berkesan. Kalau bangun jalan biasa lah itu sering ya, bangun bendara. Lalu ini Pak Danrem kan sebentar lagi mau sertijab dan masuk ke masa Purana Bakti ya. Tentu ada rencana-rencana. Ini saya dengar-dengar nih katanya mau bertani nih Pak Danrem ini. Bisa dibagi ke Tribuners. Ini gimana rencananya? Betul. Jadi kenapa mau bertani nih Pak Danrem? Kembali lagi, enggak ada cita-cita, tapi terakhir kok tertarik gitu ya. Ya memanfaatkan punya lahan kecil ya kan gitu loh. Kepengen tenang kan gitu. Terus ngobrol kok nyambung gitu. Saya kemarin dengan ini ada guru besar dari UNUT. Dari UNUT ya? Dari cerita-cerita gitu kan. Itu kawan lah. Gitu. Kemudian dengan kepala karantina, dia juga membidagi itu. Dia cerita bagus juga, panili katanya. Panili ya. Oke, di sini di NTB dulu ngirim panili itu kita lewat Bali. Jadi karantina pakai karantina Bali. Tapi sekarang sudah kita mulai bisa sekarang katanya kepala karantina sini. Terus kita baru mampu sekitar 6 ton setahun. Masih kecil ya, kecil sekali. Tapi ini sangat prospeknya sangat bagus. Yang 6 ton itu kurang lebih 1 ton yang dianggap sebagai diteliti adalah herbal, organik. Ya. Nah, yang organik 6 ton itu kering Pak Danrem ya? Sudah kering ya, sudah ini ya. 1 ton yang organik itu, yang 1 ton itu per kilonya 2 juta Pak. 2 juta. Itu paling murah. Kaget saya. Terus pernah sampai 6 juta 1 kilo. Iya. Kok tinggi banget saya bilang. Memang panili ini 1 pohon produksinya hanya 3,7 paling maksimal setahun. Ya kan? Nah, hanya memang agak rumit, artinya kita betul-betul perawatannya. Jadi harus dikawinkan lah itu. Saya pikir-pikir ini cocok untuk orang pensiun lah, gitu loh. Betul, cocok itu. Iya kan? Ya sudahlah, saya pengen nyoba aja nggak usah banyak-banyak, ya kan? 100 pohon aja lah, gitu udah. Sudah bagus itu. Nanti berkembang kan, gitu. Jadi mau bertani ya. Tertarik. Itu lokasinya di Lombok Tengah sini. Jadi di situ lokasi yang cocok itu di antara 300 sampai dengan 900 di atas permukaan laut. Jangan terdekat pantai juga Pak Danrem ya, dia berarti? Artinya enggak dia sebut, cuman seperti itu ketinggiannya. Tapi yang dia cerita banyak sekarang di KLU, yang bagus, kemudian di Keru ada, gitu. Di Lombok Timur ada. Rata-rata di bagian utara dia. Rata-rata utara. Bertani. Tapi kalau yang bukan bukan organik itu sekitar 250.000 1 kilo. 1 kilo. Jadi ya lumayan juga kan gitu. Nah itu yang bukan. Apa bedanya? Dia bilang cara perlakuannya itu harus tercatat semua. Nah petani kita itu males nyatet. Akhirnya dikategorikan bukan organik. Karena tidak ada datanya. Karena di situ tertulis tanggal berapa nanamnya, terus istilahnya itu penyemaian kapan, pupuknya, terus pupuk apa itu rumitnya di situ. Dia harus tercatat. Yang beli pun harus datang ke tempat itu gitu. Ini Pak Danrem semacam ada pelajari khusus ini kayaknya, lalu mulai tahu sampai mulai teknis ini itu belajar sama siapa ini Pak Danrem? Saya tertarik ngobrol sama teman itu profesor itu ngajak saya ngobrol-ngobrol, ini saya kenalin sama kepala karantina. Nah, udah kita ngobrol. Nah, dikenalin dengan beberapa orang-orang pelaku pertanian lah. Itu. Ya sudah. Jadi
ini teman saya juga hebat. Padahal orang ini sebenarnya profesor ini tidak itu bidangnya. Dia dokter hewan. Dia bidangnya itu dia kan lama di CCF. Ya. Nah dia di penyu. Penyu ya. Penyu. Tapi sekarang dia justru ya memang dia punya kemampuan lah ya. Nah itu makanya saya tertarik. Dia ngajak saya. Dia cuma ngomong gini. Dia manggil saya Mami kan? Mami. Pokoknya Mami nggak usah kemana-mana, di sini aja. Saya bilang pensiun kemana? Paling saya lihat anak-anak di mana? Di Surabaya. Ya. Kan anak-anak saya di Surabaya. Oh di Surabaya. Ya. Ada yang sudah kerja kan? Sudah, ya. Nah gitu. Berapa semuanya Pak? Anak? Dua. Yang besar dokter, suaminya juga dokter. Iya. Nah, terus yang kecil ini nomor 2 ini lagi skripsi sekarang. Oh iya. Ya, laki. Perempuan. Oh perempuan dua-duanya. Iya. Jadi ini luar biasa nih pensiun sebagai petani. Itu tentu menikmati suasana berkebun, lebih santai. Lupakan dulu ini di militer nih yang serba ini ya Pak Danem ya. Iya. Atau mungkin ada rencana lain selain bertani ini setelah mau pensiun ini apa Pak Danem? Belum ya Pak Danem ya. Belum. Yang paling saya syukuri pensiun ini adalah pensiun di daerah sendiri. Ya, betul. Itu paling saya syukuri. Saya bisa nungguin ibu saya. Masih ada. Oh, ibu masih ada ya. Umur 84 sekarang. Jadi masih saya nikmati untuk dampingi ibu. Itu hal yang sangat penting, benar ya. Kita mendampingi usia tuanya. Saya kan pindah-pindah, Pak. Iya. Yang paling repot pindah-pindah itu kan ngepak barang. Iya. Setuju. Jadi sudah ngepak barang, begitu sampai tujuan ada aja barang yang rusak, ada yang barang yang hilang, gitu kan. Apalagi tujuannya 2. Waktu saya di sini dulu kan danrem pertama. Iya, Bapak itu termasuk unik Pak, 2 kali jadi danrem di tempat yang sama. Saya pindah ke Denpasar Pak, ya kan. Nah, udah kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Gitu. Udah barang taruh sini satu, taruh di Surabaya gitu kan. Udah. Tahu-tahu tetap aja ada yang dibeli kan. Pindah ke Jakarta, ngoyong-ngoyongan, pindah lagi, ada kirim sini, ada kirim Sidoarjo. Terus begitu di Jakarta, ya lupa ya di mana tempatnya. Jangan-jangan Sidoarjo, di Sidoarjo numpuk, males buka. Iya, benar. Contoh kayak gitu. Ini paling nikmat sekarang. Iya, ini sedikit tidak kayak kami juga keliling-keliling Pak. Itu alami juga tuh masalah seperti itu tuh. Iya, jadi apa namanya? Lebih tenang lah ya Pak ya pada sekarang ini setelah berkebun nanti di sini. Lebih siap lah. Lebih siap. Ya, seperti itu Pak Danem. Ini Pak Danem tentu sebagai putra daerah, dan tadi saya bilang Pak Danem itu kan unik. Jarang saya temui komandan Korem di tempat yang sama dalam 2 periode yang terpisah ya. Dari saya pernah tugas di Manado, di Bali dan sebagainya itu biasanya 1 kali saja itu. Tapi Pak Danem kan unik ya. Jadi kayak suatu ada panggilan tanah air ini ke Lombok ini. Mungkin Pak Danem punya pesan apa lah terhadap generasi muda, anak-anak muda NTB ini ya. Saya terus terang Pak Danem di sini belum lama, hampir kurang lebih 8 bulan, tapi NTB ini Lombok Sumbawa ini memiliki anak-anak ya luar biasa, SDM-nya mantap ya. Mungkin ini pesan ini harus dari putra daerah ini kepada mereka ini apa Pak Danem? Ya. Yang jelas, yang pertama kita bilang sumber daya manusia gitu nggak kalah. Ya, nggak kalah ya. Nggak kalah. Kemudian yang kedua, saya lihat program dari gubernur ini sangat welcome sekali untuk mencerdaskan anak-anak kita, bahkan sampai dengan memberikan beasiswa keluar. Betul Pak. Ya, baik setingkat SMA maupun perguruan tinggi. Ini sangat. Nah, inilah anak-anak sekarang ini yang kita dorong. Manfaatkan peluang itu. Ya kan, peluang itu. Dan banyak sekali tempat-tempat juga yang contoh kecil aja yang saya sudah pernah, tapi bukan sekarang, waktu danrem kemarin. 2015 itu ya. 2015. Saya melihat gini aja, saya melihat ada sekolah untuk kapal pesiar yang di Lenek. Nah, itu satu angkatan itu 150. Ya. Nah, ini di tanah 5 hektar dihibahkan oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, ini siap kerja langsung di kapal pesiar. Ya. Ternyata dari 150 cuma 15 orang NTB. 135-nya itu dari luar NTB. Ya. Bukan tidak boleh. Tapi ini kan manfaatkan tempat kita gitu. Konteks Nusa Tenggara Barat mestinya dimanfaatkan. Ini saya juga siapa yang salah ini? Apa sosialisasi atau apa gitu loh. Ya kan? Memang saya tanya
di sekolah itu bahwa yang menjadi titik berat seleksinya adalah bahasa. Bahasa ya. Tapi kita biasakan bisa dipelajari ya, betul. Sekolah-sekolah udah, nah itu apakah saya nggak tahu makanya apa. Tapi intinya saya ingin mendorong pemuda-pemuda kita tentunya, kita ke depan tuh kompetitif sekali. Ya. Sekarang gini, nggak usah jauh-jauh. Kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya. Berjalannya waktu itu puluhan ribu tenaga kerja. Betul, benar sekali, benar Pak. Nah ini harus jeli dari kita ini, pelaku-pelaku di pemerintah juga harus jeli. Kalau menurut saya nih, mohon maaf ini pribadi saya dapat bahwa Bapak perbanyak dulu sekolah kejuruan. Kayak saya takutnya begini, kita kalau terlambat itu berkembang terus, kayak dia juga butuh. Kan? Tuntutan tenaga itu. Datanglah dari luar, datang dari luar. Banyak yang diterima karena kemampuan, skillnya ada. Kita sulit diterima karena tidak ada kemampuan. Betul. Ini bisa konflik sosial nantinya. Seolah-olah bilang mengatakan loh kok orang luar aja yang diterima. Jadi soal diskriminasi padahal ini soal kompetisi. Itu yang karena saya melihat waktu itu zamannya Newmont. Waktu itu. Newmont di Sumbawa hampir sama. Karena tidak ada kemampuan tapi nuntut gitu loh. Nah inilah kejelian kita mungkin khususnya yang KEK ini kalau kita lihat sudah jelas, sudah diputuskan di situ tempat satu tempat bisnis yang memang membutuhkan tenaga kerja banyak. Kan gitu loh. Itu menurut saya. Gitu. Baik Pak Danrem, mungkin ini terakhir semacam harapan atau apa dari Pak Danrem dari keseluruhan ngobrol-ngobrol kita nih Pak Danrem yang ada mau disampaikan kepada dalam konteks tugas TNI tentu boleh atau bisa saja hal-hal yang umum mau disampaikan kepada Tribuners semacam closing statement lah Pak Danrem penutup ini. Silakan Pak Danrem. Jadi begini, khusus untuk kita di NTB kan pertama yang tadi saya sudah sampaikan, NTB ini dari sumber daya alamnya sangat-sangat potensial untuk kita bisa kembangkan kan. Kemudian dari sumber daya alam sumber daya manusia sama juga potensi sekali kan. Nah jadi bagaimana sekarang kita di dalam di wilayah ini di NTB ini baik dari pemerintah, stakeholder yang lain pelaku-pelaku yang lain, masyarakat, ayo kita minit bersama, tanggung jawab kita bersama bagaimana kita mengolah NTB ini. Nah pemerintah sudah membuatkan beberapa program cukup bagus. Program dari gubernur ini. Nah itu ayo kita dukung, kita gunakan, manfaatkan itu, kan. Dan saya melihat kedepannya itu NTB ini pasti akan maju, pasti akan maju, kan. Kita bisa belajar dengan daerah lain yang duluan lebih maju dari kita gitu. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa kita tidak mampu, pasti mampu. Pasti mampu. Apalagi akan mau mensejahterakan diri dengan Bali, bisa. Kenapa tidak? Kan? Ini tidak lama lagi, kan? Nah, contoh itu. Jadi sekali lagi, ayo kemudian kita melakukan kegiatan selama di daerah ini, kurangilah ada masalah-masalah yang akan menjadi konflik, kan? Kita bersabar, kita jalankan ikhlas untuk masyarakat kita. Semua jalan bisa kita selesaikan, kan? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Danrem. Tribuners, demikian dialog inspirasi dengan Pak Danrem dan saya kira sudah banyak sekali pesan-pesan inspiratif motivasi yang membangkitkan harapan terutama untuk anak-anak muda NTB supaya kita lebih baik. Ini tadi Pak Danrem katakan kita punya potensi yang luar biasa, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Baik Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam episode trilogi berikutnya. Terima kasih Pak Danrem. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.